Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim lapangan akan melaksanakan proses pengamatan dan juga wawancara terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran umat Islam di Desa Sukajaya. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dan teman-teman sudah berada di TPA Darun Najah, tepatnya di Dusun Kukulu, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dewi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai dan bertanya-tanya mungkin tentang bagaimana kemampuan umat Islam dalam membaca Al-Quran pada masa kini. Bagaimana Ibu? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja kepada pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah menurut pendapat Umi apa saja kriteria-kriteria dari orang yang bisa disebut sudah mampu membaca Al-Quran itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakillah khair kepada Teh Enden yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu mungkin untuk memberikan pendapatnya mungkin ya tentang kriteria kemampuan membaca Al-Quran. Kalau dari pertanyaan pertama tadi, kriteria apa saja yang dikatakan seseorang itu mampu atau paham dalam membaca Al-Qurannya? Yang pertama yaitu kelancaran dalam membacanya, serta tertib dalam membacanya. Yang kedua, kesesuaian makhraj, ya, huruf-hurufnya. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan hukum tajwidnya. Seperti itu. Umi kalau boleh tahu di TPA ini ada berapa anak-anak yang belajar mengaji di sini? Di TPA ini alhamdulillah ya. Untuk TK sekitar kurang lebih 20 santri, untuk SD kurang lebih 30 sampai 32 ya. Sedangkan untuk SMP alhamdulillah masih ada 3 santri mungkin itu. Jadi alhamdulillah ya Umi masih banyak yang belajar mengaji. Nah, apakah dari 50-an tadi ada anak-anak yang sudah dapat disebut dengan anak-anak yang mampu mengaji dengan baik begitu? Alhamdulillah untuk sebagian ya ada yang sudah mampu dan kemarin juga alhamdulillah ada yang jadi juara begitu ya, juara kedua gitu ya. Kalau untuk yang lain belum mungkin ya, karena perlu proses juga dan tergantung kemampuan anak itu sendiri dalam baca Al-Quran, dalam belajar ya. Karena kan tidak semua anak itu sama kemampuannya seperti itu. Nah, terkait kemampuan belajar itu kan harus didorong oleh motivasi dan juga keinginan, juga kesadaran bahwa membaca Al-Quran itu penting. Nah, apa saja adakah cara-cara supaya orang tua dan anak-anak memahami bahwa membaca Al-Quran itu penting? Kalau kerjasama dengan orang tua mungkin selama ini dikatakan masih belum ya, masih kurang. Kenapa? Karena rapat yang kami adakan itu tidak intens ya. Kalau di TPA lain mungkin sudah intens, setiap awal tahun itu selalu ada pertemuan. Kalau di sini masih jarang gitu ya, kecuali kalau ada munakosa baru kita ada pertemuannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah banyak di antara orang tua santri yang motivasinya begitu tinggi ya untuk mendorong anaknya agar menuntut ilmu di sini ya, selalu menanyakan bagaimana kondisi anaknya atau bagaimana motivasi anaknya selama di TK ini gitu, sehingga dengan perhatian orang tersebut anaknya itu beda gitu ya, beda dengan santri yang lain gitu. Alhamdulillah ya, kalau motivasi kepada santri itu sendiri alhamdulillah
diselipkan di materi ya, misalkan di Kurdis atau di akidah akhlak gitu ya. Jadi di sana ada materinya itu keutamaan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Terus bagi orang yang sudah hafal Al-Qur'an tahfidz, insya Allah nanti bisa memberikan mahkota bagi orang tuanya di surga gitu. Itu anak-anak tuh begitu kuat gitu kalau kita beri motivasi gitu. Mudah-mudahan dengan motivasi yang kita berikan, juga dukungan dari orang tua dan kerjasama dari orang tua, motivasi anak untuk belajar dan memperbaiki bacaan Qur'annya lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk metode mengajar tersendiri, apakah ada metode yang dinilai efektif untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak? Untuk metode mungkin di sini sama dengan TP yang lain ya, masih menggunakan metode Iqra gitu ya. Tapi untuk kelancaran anak dalam membaca Al-Quran ini, kita melakukan pengulangan bacaan. Jadi tidak langsung naik, kalau misalnya belum lancar, anak diulangi lagi sampai dia mampu begitu ya. Gitu. Mungkin ini salah satu usahanya. Untuk metode yang lain belum ada. Mudah-mudahan kedepannya ada ya. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Kan Umi teh sudah mengajar di sini mungkin sudah lumayan lama ya. Nah, apakah selama mengajar itu ada kendala-kendala dalam mengajar pada anak-anak? Selama ini kendalanya ada, diantaranya adalah kurangnya asatid gitu ya. Karena jumlah siswa yang banyak kan, kalau di TPLN tuh setiap kelas itu satu asatid. Pegang tuh minimal anak tuh harus 10. Ini kan cuma berdua. TK Bu Ima sama Iqra kelas 1 2 SD. Untuk Iqra pertengahan Ibu dan Quran juga Ibu gitu ya. Dari sana tuh banyak kendala. Kenapa? Kan materi itu banyak ya. Di sini juga bukan hanya baca Quran, ada akidah akhlak, ada fikih, ada Kurdis juga, ada SKI. Jadi sana tuh banyak. Kalau di TPLN tuh setiap satu mata pelajaran satu asatid, di sini cuma satu orang gitu ya. Ya alhamdulillah masih bisa gitu ya, alhamdulillah, karena kelas 1 juga Allah yang memberikan kemudahan gitu ya. Mungkin itu kendalanya. Mudah-mudahan kedepannya ada alumni dari TEPA ini yang mau meluangkan waktunya gitu, untuk mengajar kembali di sini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gitu ya. Ini beberapa bulan yang lalu itu kan ada program memberantas buta huruf Al-Quran, di mana itu kan bapak-bapak dan ibu-ibu yang diajarkannya. Nah, menurut pandangan Umi bagaimana? Apakah program ini dinilai baik dan bagaimana pada pelaksanaannya, Umi? Alhamdulillah, qadarullah ya, wa masyaallah. Segala itu juga tergantung kehendak Allah ya, tapi juga tergantung niat kita kan. Waktu itu alhamdulillah ada pembelajaran Al-Quran untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak di masjid, untuk ibu-ibu di sini. Pada awal pertama ada tuh banyak begitu antusias ya ibu-ibu tuh. Tapi karena berhubungan dengan jumhur mereka tuh jadi ini kok gini ya, susah amat ya, aku mah abi mah tiasa nggak bisa, udah aja perlahan-lahan mundur gitu ya, sedikit mundur gitu. Jadi apapun juga tergantung niat kita ya. Kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah dimudahkan menjadi wajidah. Tapi kalau niat kita udah takut belum apa-apa, ya sudah hasilnya jadi semuanya tidak sesuai harapan begitu. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa gitu. Pada program tersebut juga mungkin dapat dilihat sudah sejauh mana kemampuan masyarakat daerah ini dalam membaca Al-Quran. Kalau untuk kemampuan masyarakat di sini dalam membaca Al-Quran ya, mungkin masih dikatakan belum ya. Ada sebagian yang sudah, tapi sebagian besarnya belum ya. Pembaca Al-Qurannya masih seperti ketika orang tua dulu mengajarkan gitu ya. Begitu. Mereka belum tartil membacanya, belum sesuai dengan kaidah tajwid juga, apalagi makhrajul hurufnya begitu. Adakah kesulitan di saat mengajar ibu-ibu, dan pasti itu berbeda saat mengajar dengan anak-anak? Nah, bagaimana Umi kesulitan yang Umi hadapi pada saat itu? Kalau kesulitan mengajar anak ataupun orang dewasa sama saja pasti ada ya, cuman dalam hal yang berbeda gitu ya. Kalau anak-anak itu kesulitannya mereka tuh kadang masih manja, masih ini kalau SD gitu. Kalau orang tua tuh malu gitu, hambatannya tuh ada perasaan malu, minder. Sudah tua nih, untuk belajar itu malu. Nah, ini kan mungkin ada orang lebih baik dari aku nih gitu. Udah malu ising gitu sebenarnya. Jadi udah aja berhenti di situ gitu, hambatannya seperti itu aja. Kalau untuk mengajarkan sih sama tadi bagi ibu ya, bagi Umi sendiri
sebenarnya tidak terlalu sulit kalau memang orangnya sendiri mau belajar, ada keinginan untuk belajar dari situ gitu ya. Itu aja. Ya, Umi, dan sebenarnya tidak perlu malu kan ya, walaupun Iya. sudah tua, karena belajar betul. itu bukan Tidak saat ada anak-anak batasan. saja. Betul. Ya. Nah, mungkin untuk yang terakhir, adakah pesan-pesan dari Umi untuk umat Islam supaya lebih semangat gitu dalam belajar Al-Qur'an? Harapan ibu ya, semoga kedepannya umat Islam khususnya daerah sini Bengkulu ya, RW 5 lebih semangat lagi untuk belajar atau memperbaiki bacaannya, karena bagaimanapun juga kita kan umat Islam, harus cinta dengan Al-Quran. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, insya Allah akan ada berkah dari Allah ya, dan hidup menjadi tantangan. Bukankah Al-Quran itu pegangan hidup, pedoman hidup bagi umat Islam? Kalau umat Islam sendiri kesadaran untuk membaca, apalagi mentadabur, apalagi mengamalkan Al-Quran masih jauh, bagaimana bisa jadikan pedoman hidup seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, khususnya bagi kita, ibu sendiri, Tene, dan teman-teman, untuk selalu mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, karena belajar itu tidak berhenti sampai kita misalkan SMP atau sampai kelas 6 SD berhenti, tapi belajar itu ya, utlubul ilmi minalah ilallah ya. Menuntut ilmu itu wajib mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Meskipun sudah tua, sudah ini, kalau masih ada kemampuan atau kemauan, insya Allah tidak ada hambatan. Pasti insya Allah Allah memudahkan gitu kan. Karena kan bukan hanya sekedar bisanya, tapi pahalanya juga. Nah, pahala itu bukan satu kalimat, satu pahala, ya, tapi satu huruf tuh 10 kebaikan gitu kan. Gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya harapan kita semua ya, masyarakat Indonesia lebih banyak lagi yang kemampuan membaca Al-Qur'annya lebih baik begitu. Seperti itu saja. Mungkin sudah semua pertanyaan sudah dipertanyakan dan juga sudah dijawab. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Umi yang sudah mau meluangkan waktunya, padahal sedang sangat sibuk ya Umi. Sibuk sama juga. Ya. Mungkin hanya itu saja. Semoga wawancara kita dapat memberikan manfaat untuk kita dan untuk semua umat Islam yang nanti akan menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.